Selamat bertemu kembali dalam program kita belajar Alkitab, tanya jawab Alkitab, seputar topik-topik yang ada di dalam Alkitab. Namun sebelum kita melanjutkan akan pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Berikan kami roh-Mu yang kudus untuk memberikan kepada kami pengertian untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan. Mengampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, judul daripada pelajaran kita pada saat ini adalah 10 pertanyaan dan jawaban tentang pengakuan dosa. Nah, tentunya semua kita di dunia ini tidak ada satupun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua kita telah berbuat dosa. Ya. Semua kita telah melakukan dosa-dosa di dunia ini. Tidak ada pun di dunia ini satu orang yang tidak berdosa. Oleh karena itu, pengakuan dosa ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Oleh sebab itu, pertanyaan yang pertama yang perlu kita tanyakan sehubungan dengan pengakuan dosa kita adalah, apa yang harus kita lakukan dengan dosa itu? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya kita dapatkan di dalam Amsal 24 ayat 13. Firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi dengan kata lain, sahabatku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyayangi. Ya, ketika kita mengakui dan meninggalkannya, Tuhan akan menyayangi kita, saudara. Lalu pertanyaan yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah, apa yang hendaknya kita harus lakukan kepada sesama kita? Firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi apa yang hendaknya kita lakukan kepada sesama kita secara bersama-sama adalah kita harus saling mengakui dosa kepada satu dengan yang lain ketika kita melakukan kesalahan kepada satu dengan yang lain. Lalu kita juga harus membawakannya kepada Tuhan di dalam doa. Supaya apa? Supaya kita dapat disembuhkan oleh rahmat dan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang mengampuni kita. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang Allah lakukan ya ketika kita mengaku akan dosa-dosa kita? Jawabannya kita dapat temukan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Di sana disebutkan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, siapa Ia? Allah itu sendiri adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari apa? Dari segala kejahatan kita. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Ya, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Dengan kata lain, ketika kita mengaku dosa kita pun diberi
hati yang suci, yang bersih dari segala kejahatan dan atau dosa. Pertanyaan yang keempat adalah, kepada siapakah Tuhan itu dekat? Kepada siapa dia sangat dekat? Mari kita buka dalam Mazmur 34 ayat 18. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dengan kata lain, saudara-saudara, orang-orang yang patah hati atau orang-orang yang berdosa karena dosa mereka patah hati, ya, dan remuk jiwanya oleh karena dosa-dosa yang ada dalam diri mereka. Firman Tuhan katakan, Tuhan sangat dekat. Mengapa? Oleh karena Tuhan ingin menolong, ingin mengampuni anak-anaknya yang memiliki masalah-masalah dengan dosa. Kemudian bagaimana cara kita mengakui akan dosa-dosa kita? Apakah kita dalam hati saja atau bagaimana? Firman Tuhan katakan, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengan kata lain, pengakuan kita itu adalah haruslah melalui hati kita yang percaya kepada Tuhan, lalu kita pun mengungkapkannya melalui bibir kita, mulut kita, sehingga dengan demikian, ya, kita benar-benar mengakui bahwa ada dosa-dosa di dalam diri kita. Lalu saudara-saudara, pertanyaan yang berikutnya adalah, mengapa kita perlu mengakui dosa? Nah, mengapa kita perlu mengakui dosa? Yesaya 53 ayat 12 katakan, sebab itu aku di sini adalah Tuhan, akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang yang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi ayat ini sedang menyampaikan kepada kita pentingnya mengakui dosa, yang mana Allah sendirilah, ya, yang rindu untuk melepaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan Dia sendirilah yang telah menanggung dosa kita di atas kayu salib, ya. Dan Allah Bapa rindu untuk memberikan orang-orang berdosa kepada Kristus sebagai milik mereka. Oleh karena jasa-jasanya di kayu salib, oleh karena jasa-jasanya dalam penebusan manusia, sehingga Dia ingin agar semua orang berdosa itu boleh bertobat, berbalik kepada Allah, menjadi miliknya, bukan lagi menjadi pemberontak-pemberontak kepada Allah, tetapi sebagai penurut-penurut Allah yang suka melakukan akan segala kehendak Allah. Kemudian apakah ada contoh di dalam Alkitab seseorang yang telah mengakui dosanya? Atau mari kita perhatikan, apakah ada salah seorang atau beberapa orang di dalam Alkitab yang telah mengaku dosa lalu meninggalkannya? Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu. Kuberitahukan. Ini di sini adalah mengenai Daud, ya. Dia memberitahukan dosanya kepada Allah. Dan dikatakan, dan kesalahanku
tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, ada seorang, salah satu contoh di Alkitab adalah seorang yang berdosa. Lalu dia datang kepada Kristus, datang kepada Allah Bapa di surga, dan dia diampuni. Dosanya diampuni oleh karena apa? Oleh karena dia datang mengaku akan segala dosa-dosanya kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan tabiat Tuhan itu sendiri? Apakah kita perlu meragukan kalau seandainya kita datang kepada Tuhan, jangan-jangan dia nanti tidak akan ampuni dosa kita? Apakah kita memiliki keraguan akan Tuhan? Bagaimana Alkitab mengatakan tabiatnya? Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kita tidak perlu meragukan akan Tuhan kita. Dia sangat baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi mereka yang datang berseru, datang mengakui segala keterbatasan dosa-dosa mereka. Dan Tuhan mau mengampuni kita dari dosa kita. Lalu apakah cukup hanya mengaku saja dosa itu? Apakah hanya cukup udah akui saja, lalu tidak mau melakukan sesuatu yang lain? Markus 1 ayat 5 firman Tuhan katakan, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Jadi kita lihat di sini bahwa orang-orang ini yang datang kepada Yohanes Pembaptis, mereka mengaku dosa mereka ke hadapan Tuhan, di hadapan hambanya Yohanes. Lalu mereka menyerahkan diri sebagai bukti bahwa mereka bertobat, menyerahkan diri mereka untuk dibaptis di sungai Yordan. Jadi dengan demikian, pengakuan itu tidak hanya cukup begitu saja, tidak cukup hanya mengaku dosa, tetapi kita harus meninggalkan dosa itu yang kita buktikan melalui penurutan kepada perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, apakah makna penting di dalam pengakuan itu sendiri? Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahananku untuk menyelamatkan aku. Jadi makna penting di balik pengakuan kita adalah bahwa kita tidak dapat melepaskan diri dari dosa. Hanya satu-satunya perlindungan dan kuasa yang bisa kita andalkan adalah Tuhan itu sendiri, yang bisa melepaskan kita, melindungi kita dari segala dosa, dari segala perbuatan dosa, dari segala kejahatan. Makanya Daud katakan, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena apa? Keadilan-Mu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makna penting di balik pengakuan dosa, bahwa tanpa Tuhan
kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Hanyalah oleh kasih dan anugerahnya yang dapat menyelamatkan kita dari segala dosa dan segala kelemahan-kelemahan kita. Tuhan akan bantu kita supaya kita boleh hidup sesuai dengan kehendaknya. Inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati semua sahabat-sahabat yang menyaksikan akan video ini. Amin. Mari kita tutup pelajaran ini dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh mendapatkan suatu pelajaran yang sangat penting, bahwa kami ini, ketika kami melakukan dosa dalam hidup kami, atau ada sesuatu dosa dalam hidup kami, atau entah itu Tuhan kami sadari atau tidak sadar melakukannya, kamu perlu datang kepada Tuhan untuk mengakuinya dan meninggalkannya, sehingga dengan demikian kami boleh diterima sebagai anak-anak Tuhan dan boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan dalam hidup kami, dan hidup senantiasa di dalam sukacita kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami dan mengampuni segala dosa kesalahan kami, karena kami percaya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.